Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan pemahaman dan cerita reflektif. Modul 2, topik 3, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Ini adalah latihan pemahaman yang terakhir. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan. Topik 3, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Sekarang latihan pemahaman. Nomor 1. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif. Hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi yang disampaikan di atas merupakan definisi dari kesejahteraan psikologis Stephen Luping F9. Nomor 2. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kessel menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu menjadi teladan, belajar berkolaborasi, belajar dan menjadi teladan, yang ini berkolaborasi dan seterusnya. Nomor 3. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru di antaranya adalah dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional dirinya sendiri. Nah, yang ini dengan itu sudah tepat. Lanjut, nomor 4. Guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi tersebut. Membangun komunikasi dua arah, benar, mencoba mengenal peserta didik dengan lebih baik sebagai individu, benar, memecahkan permasalahan soal pelatihan rapat pendidik, betul, melakukan refleksi, benar, ini melakukan pribadi, karena ini mintanya berkolaborasi, berarti yang ini. Selanjutnya nomor 5. Mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik? Peserta didik. 2. Membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga ini Nomor 6. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya menguatkan kompetensi sosial emosionalnya adalah dengan menerapkan dan kemudian mengerti strategi. Ini langsung tepat Dengan ini A. Dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan. Nomor 7. Mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuannya tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya. Yang A. Mempelajari aspek-aspek budaya, mengajarkan orang dewasa, menyelenggarakan kegiatan, mengikuti, membangun kesadaran sendiri. Yang terakhir, nomor 8. Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis? Kenapa ini? Kolaborasi menciptakan
B. Kepercayaan dan saling mengenal. Nah, ini ya, kolektif. Selanjutnya nomor 9. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang menurut Bapak atau Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan warga sekolah? Peserta didik dan warga sekolah dapat. Nah, yang E ya, depan sehari-hari. Nomor 9. Nomor 10. Sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik dengan sesama guru dan juga dengan semua peserta didik di jenjang kelas itu, untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berrelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa sebenarnya yang dilakukan oleh guru di atas? Nah, ini ya, berkolaborasi karena tadi melibatkan banyak pihak ya, 10. Kembali ke materi, kemudian lanjut saja ke cerita reflektif. Cerita reflektif tidak perlu takut ya, tinggal kita mengarang sesuai keadaan yang sebenarnya. Ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan 3 upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, belajar berkolaborasi dan menjadi teladan yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahapan aksi nyata. Tuliskan apa peristiwa, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, dan apa aksi tindakan yang Bapak Ibu lakukan dari peristiwa ini. Ya, saya coba mengarang, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikannya sendiri. Sebelum saya mempelajari topik ini, saya hanya berpikir bahwa siswa hanya butuh pengetahuan atau kompetensi saja. Kemudian sehingga ketika saya mengajar hanya fokus pada pencapaian materi pelajaran dan fokus pada tujuan pembelajaran. Peristiwa pertama ya, peristiwa
peristiwa yang menjadi peristiwa yang masih teringat adalah saat siswa saya hanya duduk merenung, tidak ada semangat belajar. Perasaan saya saat itu bingung melakukan apa. Tetapi setelah belajar keterampilan sosial emosional, saya memberikan solusi dengan praktik well-being. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah menanyai setiap permasalahan siswa dengan hati tanpa menuduh. Tindakan yang akan saya lakukan adalah mengatasi segala permasalahan siswa dengan mempraktikkan keterampilan sosial emosional, yaitu menanyai siswa permasalahan apa yang dihadapi dan memberikan diskusi dan siswa bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Demikian contoh singkat refleksi dari modul 2 topik 3. Simpan. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.